Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bung Pais. Sahabat-sahabat sekalian, ya kali ini Bung Pais akan bahas satu hal yang Bung Pais lakukan hampir 3 bulan ini, ya, mengerjakan lalamove barang, ya, kurir barang. Jadi Bung Pais ini seorang kurir. Nah, sahabat-sahabat sekalian, partnya ya, bukan all. Jadi harus diingat ya. Bung Pais ini partnya kurir, bukan all. Ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi ya, bahwa Bung Pais akan bahas tentang kecurangan customer lalamove ya. Jadi yang pertama kecurangannya itu setahu kita ya, kita sebagai driver itu kan sewa mobil, bukan sewa tenaga ya, untuk basisnya ya, basicnya. Jadi kalau Anda pesan mobil, yang pertama itu adalah Anda sewa mobil, yang kedua itu Anda sewa helper, yang ketiga itu Anda sewa pintu to pintu, yang keempat Anda sewa tol. Jadi kecurangan pertama itu customer nyewa mobil, kan artinya bahwa customer itu yang naikin ke mobil gitu loh barangnya ya, bukannya sopir atau temennya sopir helper itu yang naikin barang. Jadi customer curang-curang seperti ini banyak ya, tetapi itu memang celah bagi customer ya. Pak, tolong bantu Pak. Nah, padahal kita bukan nggak mau bantu gitu, tapi kan ini jadinya kan banyak sedekah tenaga kita. Perlu diingat, sedekah tenaga itu lebih berat dari sedekah uang. Saya kasih tahu aja ya, sedekah uang itu tinggal kasih selesai. Sedekah tenaga kan Anda bisa sakit, terkilir, capek dan sebagainya ya, apalagi ngangkat barang Anda gede-gede. Jadi customer lalamove itu sebaiknya jangan curang lah ya, dan nggak boleh curang ya, karena akan ada pembalasannya nanti. Nah, yang ingin saya sampaikan ini adalah realitas di lapangannya. Saya kasih hack aja. Kalau memang Anda nggak mau bayar helper 75 itu 75.000 ya, dan perlu diingat ya, tarif dasar itu dipotong 25%, tarif helper juga dipotong. Jadi yang punya tenan sopir-sopir ini atau kurir ini nggak penuh dapatnya, termasuk tarif tol aja kalau nggak salah sih dipotong 25%. Nah, pertama itu kecurangannya. Jadi curang dalam tidak memasukkan helper tapi meminta bantuan, atau Pak tolong Pak. Begitu. Jadi ini yang terjadi. Kalau memang Anda udah tahu klausalnya dan aturan yang jelas, saya sarankan ya, bagi customer yang curang itu insaf ya, dan Anda bisa nggak menggunakan helper, tetapi ya Anda kasihlah mereka omongan dan reward lah kalau mereka bantu Anda ya. Kalau Anda nggak masukkan, itu kan hubungan transaksional Anda ya. Anda bukan hubungan dengan Tuhan ya. Tuhan memberi Anda tanpa batas, terus Tuhan nggak minta apa-apa kepada Anda. Bukan, para sopir lalamove itu bukannya Tuhan ya, ya, karena mereka manusia biasa seperti Anda yang butuh uang. Nah, selanjutnya itu kecurangan itu bisa juga ya Anda hack pakai pintu to pintu, kan itu 15.000, itu masih mending lah. Tapi barang Anda jangan terlalu banyak. Kalau barang Anda sampai 40, 50 dus, 60 dus ya, diangkat sama sopir, kan kasihan sopirnya gitu, kasihan anak istrinya, capek nanti pulang dipijit-pijit gitu loh. Oke, paham ya. Jadi insaf lah. Nah, sekarang lagi celah sistem lalamove itu kan bisa dihack ya oleh para pengguna. Misalnya tol itu kan maksimum 25.000. Coba Anda masuk dari tol Cinere sampai Temboras itu berapa? Hampir 45. Terus yang ganti siapa? Kalau di WA ya, nggak ada orang yang mau ganti. Jarang sekali orang. Berapa kali saya begitu, saya WA Pak, tolong Pak. Walaupun ngomongnya agama-agamanya bagus, tapi tetap soal uang ya beda ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau tarif-tarif tol Anda masukin, ya pastiin bahwa Anda tidak
tidak merugikan para sopir. Yang selanjutnya ya, tarif parkir. Kadang-kadang kan kita suruh masuk antara apartemen plak ke tetap plak 5.000 gitu, kena tarif parkir ya. Anda tahu kan 5.000 itu berharga di jalanan. Ya bisa beli satu aqua dan bisa membuat tidak haus itu 1 jam atau 2 jam. Itu duit 5.000 kalau di jalanan. Ya, ini saya ngomong di jalanan ya. Anda kan coba kalau Anda jadi sopir Lalamove ya, pasti Anda paham bahwa uang itu nggak mungkin kan orang dirugikan secara tenaga, terus mereka nggak minta, kasihan gitu loh. Kalau dirugikan secara duit mungkin nggak masalah, apalagi kan duit bisa aja duitnya lebih banyak kan. Nah kalau tenaga kan kasihan gitu loh. Jadi sahabat-sahabat sekalian, para pengguna atau customer Lalamove, insaflah ya. Saya sarankan insaflah ya. Insaflah, baca the rule, aturan yang benar ya. Kalau Anda minta bantuan ya kasihlah mereka omongan dari awal. Jadi mereka juga enak. Memang ada ya tipe-tipe orang yang ingin memalak Anda lah gampangnya. Tetapi kan Anda realistis juga lah. Pindahan kos terus Anda nggak masukin helper kan kasihan gitu. Sopir kan namanya barang udah di mobil kan mereka harus ngangkat karena mereka juga butuh order lagi ya. Begitulah saran kita, apapun yang kita perbuat pada akhirnya akan kembali kepada kita, jahat dan buruk. Al-Isra ayat 7 Al-Quran. Thank you.